Hello, hello, hello. Hello, what's going on everybody? Welcome to Market Prep, Market Breakdown, Fundamental Breakdown, and Trade Idea webinar teman-teman untuk minggu ini. Important news dan juga pergerakan yang wajib kita antisipasi sekaligus kita manfaatkan menuju beberapa data ekonomi Amerika yang krusial teman-teman, dan juga di minggu besok kita memiliki event yaitu FOMC meeting teman-teman. Jadi kalau kita lihat next week itu kita memiliki Fed interest rate decision teman-teman, sekaligus FOMC meeting ya di Thursday atau di hari Kamis teman-teman ya, pada jam 1 dini hari yang akan menjadi turning back ya, atau informasi terkuat kita, atau biasa disebut sebagai katalis teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini kita akan mempersiapkan pergerakan menuju Fed interest rate decision atau keputusan bunga dari the Federal Reserve teman-teman. Ya, dan kita akan melihat ya pergerakan dari XAU USD di minggu kemarin teman-teman, setelah strong rally ya atau kenaikan yang cukup signifikan teman-teman ya. Harga dari XAU USD atau emas mengalami aksi taking profit sesuai dengan arahan kita, di mana area all time high ya itu merupakan area yang sangat tidak saya rekomendasikan untuk trading teman-teman, karena tidak ada potensi breakout ya. Di sini teman-teman lihat ya, harga tidak bisa breakout lebih tinggi dari 4.378. Yang artinya ya secara technical analysis ini bisa memberikan pelemahan terhadap XAU USD atau taking profit, dan on point ya sudah kita sampaikan di market webinar pada hari Jumat kemarin teman-teman ya. Dan untuk saat ini ya XAU USD berhasil hold atau tertahan di atas key level 4.200 ya. Psikologis key levelnya ya, sekaligus area structure teman-teman, dan harga naik hingga 4.266 ya. Selamat untuk teman-teman yang memanfaatkan potensi bullish kemarin ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas bagaimana pergerakan XAU USD, GBP Jepang Yen, Euro USD, GBP USD, risking asset, S&P 500 dan Bitcoin, serta pergerakan US dollar di hari ini ya, minggu ini menuju FOMC besok teman-teman ya. Kita start dari US dollar. US dollar teman-teman ya terpantau masih berada pada fase intraday bullish structure-nya teman-teman yang ini ya. Tetapi untuk saat ini ya US dollar mengalami koreksi teman-teman ya, yang merupakan koreksi technical menurut saya, di mana harga sudah membentuk rally di beberapa minggu kemarin teman-teman ya untuk US dollar ya. Tetapi ya di beberapa hari setelahnya harga membentuk pattern double top dan harga mengalami retest teman-teman, dan ini adalah pergerakan technical yang wajar terjadi di dolar teman-teman ya. Dan jika ya US dollar berhasil hold di bawah dari 98.600 teman-teman, area gray-nya ini atau area abu-abunya ini, maka besar kemungkinan di minggu ini US dollar akan mengalami penurunan. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena beberapa faktor seperti data fundamental Amerika, yaitu sentimen tarif yang belum jelas teman-teman, dan juga ekspektasi pemotongan suku bunga yang masih tinggi, ini membuat harga dari US dollar masih berada pada fase bearish setelah kenaikan di 99.400 teman-teman ya. Jadi ini masih ada potensi untuk penurunan lebih rendah ke 97.700 atau lebih rendah nanti ke 97.200 teman-teman, jika harga berhasil hold di bawah dari 98.600, 98.800 key level area intraday-nya. Ya, sebelum nanti kita lihat ya pergerakan harga dari US dollar ini kembali naik teman-teman ya, dan ini kemungkinan besar akan terjadi di minggu depan ya. Yang artinya untuk minggu ini kita memproyeksikan US dollar bearish teman-teman. Jadi di minggu ini US dollar bearish menuju data CPI di hari Jumat. Jadi kalau kita lihat hari Jumat teman-teman ya, ini ada data CPI Amerika ya, ini dia. Ya. Jadi CPI di minggu ini saya prediksikan akan sedikit lebih tinggi teman-teman, dan ini bisa menekan eh, potensi pemotongan suku bunga di bulan ini ya, karena The Federal Reserve memiliki dua kali ya atau satu kali pemotongan suku bunga lagi di tahun ini, karena revisi kemarin teman-teman ke 69 rally basis point. Jadi kemungkinan besar ya kalau kita lihat juga dari data teman-teman, CPI di
Oktober ini kemungkinan besar ya sesuai dengan forecast teman-teman ya, sesuai dengan forecast 3,1 yang artinya inflasi mengalami kenaikan. Jadi ketika inflasi mengalami kenaikan, maka ini adalah potensi terbaik untuk US dollar kembali naik, teman-teman. Jadi di awal minggu ini ya kita proyeksikan US dollar turun dulu ya menuju CPI besok teman-teman bisa ke 97.700-an ya atau lebih rendah ke 97.200-an. Ketika nanti CPI-nya rilis ya, ketika CPI-nya rilis, nanti kita akan lihat apakah sesuai dengan prediksi kita. Kalau misalnya sesuai, maka dua area ini akan menjadi turning back ya atau area pemantulan terbaik untuk US dollar. Dan US dollar kembali naik. Jadi di minggu ini ya menuju CPI besok ya khususnya ke hari Kamis kita akan memproyeksikan US dollar bearish teman-teman ya. Yang artinya ini kemungkinan US dollar akan turun ke dua area key level pentingnya ini ya. Memasuki CPI besok baru harga mengalami potensial double bottom dan harga dari US dollar naik. Ya, kalau misalnya di awal minggu ya US dollarnya mengalami bearish momentum maka ya XAU USD-nya memiliki potensi bullish momentum teman-teman. Ya walaupun kemarin kita berhasil memproyeksikan bearish momentumnya, tetapi secara garis besar teman-teman ya untuk XAU USD sendiri ini masih berada pada fase yang cukup bullish teman-teman. Structure bullishnya sangat potensial banget ya, di mana potensi seperti ini akan terjadi ya, di mana harga kembali menutup ya bearish momentumnya karena ekspektasi pemotongan suku bunga masih belum turun teman-teman yang artinya masih tinggi sekaligus juga tarif dari Donald Trump belum mencapai titik negosiasi yang diinginkan. Yang artinya ya permintaan terhadap emas dunia masih sangat tinggi ya di beberapa hari ke depan menuju data CPI rilis ya. Dan saya pribadi ya teman-teman melihat adanya potensi seperti ini ya. Jadi harga bisa sebentar kita buat merah dulu ya, harga bisa turun ke bawah ya. Setelah itu nanti harga naik ke atas teman-teman ya di hari Selasa, Rabu, Kamis, nanti sampai di hari Jumat teman-teman di area key level psikologis 4.400 4.420 ya. Ini akan terjadi double top formation teman-teman dengan rilisnya data CPI ya. Rilisnya data CPI di hari Jumat ini bisa membuat potensi bearish di XAU USD teman-teman. Dan di hari esoknya artinya di minggu depannya kemungkinan harga dari XAU ini masih hold di atas teman-teman seperti ini ya, masih sideways di atas ini. Ketika memasuki FOMC-nya ya, ini baru harga mengalami sell momentum teman-teman. Jadi ya pola seperti ini adalah pola buy the rumor sell the news. Artinya kita akan sell ya di newsnya nanti teman-teman ya. Sell XAU USD saat FOMC. Kemungkinan besar FOMC akan memotong, Amerika akan memotong suku bunga mereka 25 basis point dan FOMC akan berakhir hawkish teman-teman. Yang artinya neutral hawkish di mana beberapa data mengalami optimistik dan bisa menjadi turning back untuk taking profit di XAU USD. Jadi ini adalah pergerakan yang saya perkirakan untuk terjadi di hari ini menuju minggu depan dan FOMC teman-teman ya. Jika hal itu terjadi ya pergerakan dari XAUUSD besar kemungkinan akan bergerak seperti chart yang kita gambarkan tadi teman-teman. Dan untuk GJ sendiri ya untuk dampak ke GBP Jepang Yen ini sebenarnya masih berada pada fase bearish momentum teman-teman ya. Untuk GJ kita masih berada pada fase bearish momentum dan untuk Euro USD kita memiliki fase bullish lalu bearish yang memasuki CPI. GBP USD juga seperti itu, S&P 500 juga seperti itu dan Bitcoin juga seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk XAU USD di hari ini ya kita akan masuk ke trade idea-nya. Ya, untuk trade idea XAU USD ya saya melihat adanya bullish formation di awal sesi Asia teman-teman ya di mana harga membentuk formasi bullish yang cukup solid teman-teman ya. Jika nanti siang ya harga kembali turun ke area 4.240 sorry ya 4.420 maka saya akan wait and see dan juga menunggu konfirmasi bullish momentum. Jadi teman-teman di hari ini saya lebih ke wait and see teman-teman melihat beberapa area key level yang mungkin saja disentuh oleh harga ya. Jadi ini adalah bullish momentum ya untuk XAU USD. Jika harga nanti siang menyentuh area sini teman-teman ya. Ini adalah area opportunity atau area terbaik kita untuk entry buy ya.
Ini kita harga turun ke bawah seperti ini ya, harga akan maintain ya atau menjaga struktur bullishnya dari awal sesi ya hingga saat sesi NYSE nanti malam teman-teman. Ya targetnya berada di area 4.288 ya atau lebih tinggi ke 4.300 nanti di sini teman-teman. Ya ini adalah target realistisnya ya untuk bullish momentum. Tetapi ya jika harga break ya di bawah sini yang artinya bearish momentum ya tidak bisa di maintain, maka saya tidak akan buy ya setiap 10 pips atau setiap 30 pips teman-teman ya. Yang artinya saya akan menunggu dua area terendah. Kalau misalnya 4.240-an ini di break, saya akan menunggu area terendah lebih rendah teman-teman ya di dua area ini ya. Saya akan mencari di area 4.200-an ya atau nanti ke 4.170-an, 4.180 untuk mencari bullish momentum yang lebih ideal. Kenapa? Karena ya kalau misalnya ini di break maka ya potensi bullish structure-nya ini sudah gagal teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita mencari potensi bullish momentum di dua area sini ya. Seperti itu. Menuju FOMC besok dan berkemungkinan ya XAU USD akan mencetak rekor all time high terbarunya di minggu ini ya hingga data CPI besok teman-teman seperti itu ya cukup jelas ya untuk XAU USD ya jadi kalau misal ini di break maka kita akan cari potensi lebih lebih rendah ya bisa saja kita juga cari nanti di area sini teman-teman di area 4.220 jika terjadi konfirmasi bullish momentum teman-teman ya tapi untuk area lebih rendahnya di 4.200 dan 4.170 180 teman-teman ya seperti itu. Hmm. Ya, ketika nanti FOMC teman-teman ya, ketika harga menyentuh ya area 4.400, nah ini target kita ya. Ketika harga nanti menyentuh area 4.400, 4.420, saat FOMC kita akan melihat apakah potensi dari bullishnya ini sudah habis ya karena kemungkinan besar interest rate atau keputusan suku bunga itu akan sesuai ya dengan ekspektasi dan juga kemungkinan ya FOMC akan berubah dari dovish menjadi hawkish ya. Dan di sini kita bisa manfaatkan potensi bearish momentumnya ketika CPI drop teman-teman ya. CPI-nya drop yang perlu kita perhatikan adalah di awal minggunya ya kemungkinan besar harga masih hold atau ditahan di area sini ya yang artinya harga masih bermain di sini teman-teman. Ketika FOMC keluar ya dan juga interest rate decision diputuskan ya suku bunga diputuskan ini kemungkinan besar harga akan turun lebih rendah bisa menyentuh area ke 4.400-an lagi teman-teman. Seperti itu. Ya, ini adalah prediksi, saya bisa saja salah ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman tetap gunakan analisa sendiri, teman-teman. Ya, teman-teman bisa jadikan patokan analisa saya sebagai analisa teman-teman, tetapi pahami yang namanya analisa bisa salah. Ya, ketika analisa salah saya akan update lebih cepat, teman-teman, ya, mengenai pergerakan harga di pasar. Seperti itu. Cukup jelas ya. XAU USD cukup bullish, kita akan bermain di XAU USD bull ya dan US dollar bear ya yang artinya penguatan di XAU dan pelemahan di US dollar. Ya dan untuk Euro USD ya saya masih bullish teman-teman ya dengan main idea kita itu yaitu US dollar bearish. Jadi saya pribadi akan mencari dua area ya terbaik untuk entry buy jika harga dari Euro USD mengalami penurunan ya di awal sesi London hari ini teman-teman seperti ini. Nah, ya, targetnya masih berada di area 1.17500 dan 1.1800 1.18150-an. Nah, maksud saya seperti itu. Sebelum kita mencari posisi sell position yang lebih baik teman-teman di atas ini. Ya, ingat ya. Jadi kita prediksikan di awal minggu ya sehingga hari Kamis itu USD masih bearish dan di CPI nanti bakalan bullish untuk US dollarnya. Seperti itu. Ya. Sama juga teman-teman ini untuk Euro USD dan untuk GBP USD sama juga ya. Kita akan mencari dua area entry buy yang lebih efektif ya, bisa saja di sini dan juga di sini nanti kita akan cari konfirmasi double bottom ya untuk mencari posisi buy. Target kita ke 135.400 teman-teman, lebih rendah nanti di sini sama juga ke atas sebelum kita mencari posisi sell ya ketika CPI dari Amerika rilis teman-teman, seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya untuk prediksi kita di minggu ini ya.
S&P 500 selagi harga masih hold di atas ini ya di atas 6.620-an key level, ini masih ada potensi untuk bullish momentum teman-teman ya. Bisa saja harga turun, sorry, bisa saja harga turun lebih rendah ya di sesi London menyentuh area 6.640 atau 6.620 sebelum terjadi double bottom formation, dan kemungkinan juga dari S&P 500 ini kemungkinan ya harga akan reach area 6.769 ini teman-teman, atau break all time high. Ya, kenapa? Karena secara sentimen risking aset juga masih positif teman-teman. Ya, dan untuk Bitcoin ya, Bitcoin begitu juga teman-teman, setelah harga berhasil retest ya area higher time frame demand-nya berada di 103.000 teman-teman di sini ya, di 104.000 harga berhasil maintain bullish ya. Jadi ada kemungkinan ini tetap akan bullish teman-teman dengan target ke 16.000 dulu ya, ke 116.000 sebelum nanti kita melihat apakah CPI ya bisa membawa Bitcoin turun lebih rendah atau hanya koreksi sementara teman-teman. Jadi untuk saat ini target saya di Bitcoin itu ada di 11.000 ya, sorry, di 116.000 teman-teman ya. Seperti itu. Ya kenapa? Karena risking aset masih positif. Kalau risking asetnya positif seperti S&P, maka Bitcoinnya akan menyusul teman-teman ya. Dan untuk GJ ya, GJ ini masih berusaha teman-teman maintain bullish structure-nya ya di sini. Yang dimana ini akan memberikan bearish momentum ke GBP Jepang Yen. Jadi untuk GJ-nya sendiri ini saya masih bearish ya, karena ada dua area yang bisa kita jadikan patokan untuk buy the dip di GBP Jepang Yen teman-teman ya. Pertama itu adalah area 200 500 teman-teman ya, atau nanti lebih rendah ke 198.500-an ya. Karena GJ ya secara makro juga masih bearish intraday teman-teman, karena penguatan di beberapa data ekonomi Jepang ya, yang itu bisa menekan dari Jepang Yen sendiri. Dan ditambah juga harga berhasil hold di bawah dari key level terkuat kita di 203.500 teman-teman ya. Beberapa kali harga rejecting ya atau memantul di area sini ya. Yang artinya ini area cukup kuat teman-teman, dan ini bisa membuat potensi dari GBP Jepang Yen masih berada pada fase structure yang bearish teman-teman ya. Walaupun ya kalau kita lihat secara higher time frame ya 4 jam, GJ ini atau GBP Jepang Yen ini masih bullish momentum ya. Makanya saya sebut dari kemarin teman-teman ya, bahwa potensi bullishnya itu masih ada, tetapi perlu ya market itu ngefill atau meretest ulang gapnya yang berada di dua area ini ya. Jadi untuk teman-teman yang trading GJ ya bisa diperhatikan dua area ini untuk deep buying opportunity, karena secara higher time frame ya dan breakout juga di sini terjadi, GBP Jepang Yen masih remain bullish structure di higher time frame-nya ya. Dan untuk intraday-nya kita akan manfaatkan bearish momentumnya teman-teman, seperti itu. Cukup jelas ya untuk GJ ya. Dan untuk XAU USD sama teman-teman ya, kita akan melihat apakah ya bullish formation ini bisa di hold. Maka kalau misalnya di hold, kita akan cari potensi buy di dua area ini teman-teman ya. Seperti ini. Ya, syaratnya apa? Syaratnya nanti harga breakout di atas ya turun. Nah, ini bisa naik lagi ke atas atau turun lebih rendah. Tapi kalau misalnya 1 hour candlestick-nya nanti bearish seperti ini ya, di bawah 4.240, maka kita akan cari di dua area ini teman-teman untuk buy the dip 4.200 atau 4.170, 4.180-an. Seperti itu. Oke? Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi insight dan juga informasi untuk teman-teman. So, see you guys in the next webinar ya, and the next market update.